Bapak Ibu sekalian, selamat Natal. Kini kita tiba pada pemberitaan firman. Sebelum kita membaca Alkitab dan merefleksikannya nanti, mari kita bersama berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Dalam sukacita Natal menyambut kehadiran-Mu ya Tuhan, kami mau mengalaskan sukacita kami dengan kesetiaan mendengar firman-Mu. Olehnya berfirmanlah ya Tuhan, berkenanlah menyentuh hati kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah perkataan-Mu Engkau letakkan di bibir hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon kehadiran-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, untuk tema Natal kita kali ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, yang dicuplik dari Matius 2 ayat 12. Saya akan membacakan kepada kita Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman, saudara-saudara. Kata kunci dalam perayaan Natal adalah cinta. Saya kira ini sudah berkali-kali kita dengar dalam setiap kali ibadah-ibadah Natal yang kita ikuti. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Kasih Allah akan dunia ini. Kasih atau cinta berarti, saudara-saudara, memberi, berbagi, dan peduli. Ada ungkapan yang mengatakan love is to care and share. Sejatinya perayaan Natal merupakan momentum untuk caring dan sharing, untuk peduli dan berbagi. Itulah cinta.
Sayangnya saudara-saudara, dalam keseharian kita, Natal selalu mewujud dengan pohon terang, lampu yang kerlap-kerlip, makanan berlimpah, pakaian baru, hadiah-hadiah, dan yang terpenting perayaan di gereja seperti kita sekarang itu. Saya kira nggak ada yang salah dengan itu, tidak ada yang salah dengan pohon terang, tidak ada yang salah dengan hadiah, tidak ada yang salah dengan makanan. Kita semua layak merayakan cinta kasih itu dengan sukacita. Tetapi saudara-saudara, di berbagai belahan dunia ini ada begitu banyak orang yang tak bisa melakukan itu. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa memiliki pakaian, memiliki makanan. Kehidupan selalu gelap gulita. Tidak semua orang bersuka cita. Kita mungkin menghadapi badai yang sama, pandemi yang lalu, tapi kita tidak selalu ada dalam kapal yang sama. Kita sekarang bersuka cita dengan Natal, tapi di belahan lain ada begitu banyak orang yang berduka cita karena masalah ekonomi, karena masalah keluarga, karena bencana dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita di Cianjur hingga hari ini masih berkutat dengan berbagai kesulitan dalam menata hidupnya kembali pasca bencana di waktu yang lampau. Saat kita menyalakan lilin dan menikmati gemerlapnya lampu warna-warni di wilayah lain, kita menghadapi suasana suram yang cukup memilukan hati. Terutama Natal kali ini, kita sungguh mengalami situasi yang berbeda. Karena krisis pangan, krisis energi yang melanda dunia yang juga punya pengaruh bagi sebagian wilayah kita di Indonesia. Seperti saya katakan, ini semua menyisakan kepiluan, baik karena perlambatan ekonomi dampak pandemi, perlambatan ekonomi karena krisis diakibatkan oleh perang Ukraina, karena virus yang melanda mungkin sebagian dari kita, bahkan mungkin merenggut nyawa sebagian dari handatolan kita. Kita kini seolah-olah berada di balik bayang-bayang kegelapan, bayang-bayang kematian. Kehidupan kita senantiasa beriringan dengan air mata, dengan ratap tangis dalam rupa-rupa bentuk. Tidak semua bersuka cita seperti kita sekarang. Saudara-saudara, ratap tangis seperti itu jugalah yang mewarnai kehidupan di Bethlehem tak lama sesudah Kristus lahir. Ratap tangis dari banyak ibu-ibu dan keluarga-keluarga yang kehilangan bayi-bayi yang dibunuh atas perintah Raja Herodes. Kita mengikuti tentu cerita itu. Raja Herodes sang penguasa takut kehilangan posisinya sebagai raja karena katanya Raja Damai telah lahir di Bethlehem. Tidak berhasil menemukan sang bayi kudus karena para Majus kembali pulang tidak melalui jalan yang sebelumnya, tidak menjumpai Herodes, tapi menempuh jalan lain, mengakibatkan Herodes mengambil perintah baru, bunuh semua bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Luar biasa. Sesungguhnya saudara-saudara, Herodes, sang penguasa itu sedang menggunakan para Majus ini sebagai mata-matanya. Itulah sebabnya dia mendorong para Majus itu pergi ke Bethlehem. Tadi kita baca. Dan meminta mereka untuk kembali kepadanya, memberi informasi. Herodes begitu manisnya
begitu solehnya terlihat dalam mengajukan permintaannya. Supaya saya datang menyembahnya katanya. Padahal dia punya maksud lain. Tapi begitulah keseharian kita. Betapa manis dan salehnya terlihat bujuk rayu yang mendatangi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mengajak kita untuk bersekongkol dengan dunia ini. Betapa seringnya bujuk rayu yang manis dan saleh seperti bujuk rayu Herodes kepada para Majus itu mendatangi kita hari demi hari untuk terlibat dalam berbagai hal jahat di dunia ini. Entah dalam bentuk perkelahian, perjudian, pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Tetapi para Majus itu saudara-saudara tidak mau terjebak di situ. Dan tidak bersedia bersekongkol dengan Herodes. Para Majus itu pulang ke negerinya melalui jalan lain. Melalui jalan lain ini menunjukkan kepada kita bahwa para Majus menempuh sebuah perjalanan yang serba tidak pasti. Jalan yang mereka tempuh sebelumnya sudah mereka kenal. Dan sekarang mereka harus mengambil jalan lain yang belum mereka kenal. Sebuah jalan yang tentu penuh tanda tanya. Memiliki tantangan dan ancaman tersendiri. Serta penuh misteri dibandingkan dengan jalan yang mereka tempuh sebelumnya. Yang sudah mereka lalui. Ini tentu memiliki keberanian tersendiri Bapak Ibu. Ini membutuhkan keberanian tersendiri. Berani untuk tidak menaati sang penguasa yang dengan diam-diam bermaksud jahat. Serta berusaha membuat mereka untuk ikut terlibat dalam persekongkolan pembunuhan bayi kudus itu. Jadi keberanian melawan perintah penguasa di satu sisi. Tetapi juga sebuah keberanian untuk menjalani sebuah perjalanan yang belum pasti keadaannya. Yang masih penuh misteri. Pertanyaannya tentu adalah dari mana keberanian ini muncul? Dari mana keberanian ini ada dalam diri mereka untuk mengambil jalan lain itu? Untuk berbeda dengan perintah sang penguasa itu. Saudara-saudara, keberanian itu muncul karena sudah mengalami sukacita dalam perjumpaan istimewa dengan sang bayi kudus. Inilah perjumpaan ilahi yang membentuk sikap baru dalam diri mereka. Perjumpaan ilahi yang membelokkan kecenderungan mereka. Jalan lain yang mereka tempuh adalah sebuah perjalanan baru. Perjalanan sesudah bertemu dengan bayi kudus. Dengan kata lain, perjalanan bersama Yesus. Dalam perjalanan bersama Yesus, saudara-saudara, orang tidak lagi menjalani hidup dengan jalan atau cara yang lama. Tetapi dengan cara atau jalan yang baru. Menjadi manusia baru. Perjumpaan dengan Yesus berarti kita berjalan bersama Kristus menjadi manusia baru. Dengan demikian saudara-saudara, perayaan Natal kita kali ini adalah sebuah perjumpaan dengan sang bayi kudus. Perayaan kita ini adalah perjumpaan kita dengan Kristus yang pastilah mengajak kita semua yang hadir dalam perayaan ini untuk menemukan jalan baru. Sebuah jalan baru yang lebih kreatif, sebuah jalan baru yang lebih inovatif dalam menata kehidupan kita ke depan. Kesediaan kita menghadiri perayaan Natal itu berarti juga sebuah kesediaan kita untuk bertemu dengan Kristus. Dan itu berarti juga kesediaan untuk membelokkan perjalanan hidup kita. Dari cara-cara yang lama kepada cara-cara yang baru. Melalui jalan lain berarti kita berjalan bersama Kristus yang akan memampukan kita menghadapi ragam masalah dalam hidup kita.
berjalan bersama Kristus menempuh jalan lain akan memampukan kita membangun kembali kehidupan kita dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang baru lalu. Melalui jalan lain berarti juga kita berjalan bersama Kristus yang memampukan kita membangun peradaban kasih di tengah menguatnya tindak kekerasan sekarang ini. Memampukan kita merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi belakangan ini. Tetapi juga memampukan kita untuk mempopulerkan budaya jujur di tengah mengguritanya tindak kejahatan korupsi. Di tengah mengguritanya manipulasi dan persekongkolan jahat. Mengambil jalan lain berarti kita sedang berjalan bersama Kristus. Yang juga akan memampukan kita menggemakan pertobatan ekologis di tengah rusaknya lingkungan kita. Saudara, tentang lingkungan ini, rusaknya lingkungan ini, kita sudah berada pada kondisi yang begitu parah sekarang ini. Bencana silih berganti, bahkan pandemi COVID-19 sesungguhnya adalah katup dari kerusakan alam akibat ulah kita. Kita telah memperlakukan alam sebegitu rupa sehingga alam ini marah kepada kita. Muncul pandemi. Pola hidup kita yang mengeksploitasi alam sebegitu rupa, menghasilkan sampah sebegitu banyak. Setiap orang menghasilkan sampah per hari menurut hitungan 0,7 kilogram per hari. Berarti saudara-saudara, 1 tahun kita masing-masing memproduksi sampah lebih kurang 165 kilogram per tahun. Dan yang terbanyak dari antara sampah itu adalah plastik. Plastik tidak terurai ratusan tahun. Dia dimakan oleh ikan karena terbuang ke laut semua. Maka tubuh ikan mengandung nano dan mikroplastik. Kita mengkonsumsi ikan, tubuh kita pun pada akhirnya mengandung nano dan mikroplastik. Maka daya tahan tubuh kita makin hari makin lemah. Plastik-plastik yang bertebaran di lautan juga mematikan biota laut lainnya, termasuk mangrove. Semua ini mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim ini mengakibatkan terjadinya mutasi genetika. Bermunculanlah virus yang sama sekali baru buat kita. Mula-mula virus corona. Dari virus corona bermutasi lagi menjadi COVID-19. COVID-19 bermutasi dalam rupa-rupa bentuk, ya delta, alfa, sampai yang terbaru sekarang, Omikron dan turunannya. Dengan kata lain, sesungguhnya saudara-saudara, pandemi ini adalah buah dari perilaku kita yang memperlakukan alam melebihi maksud-maksud ketika Tuhan menciptakan bumi ini. Dan peristiwa Natal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya manusia, tapi dunia dan seluruh isinya yang sudah rusak ini. Dan perjumpaan kita dengan Kristus, berarti kita berani mengambil jalan lain untuk menyelamatkan alam ini. Maka perilaku kita yang lama, yang semena-mena memperlakukan alam, harus berubah. Selalulah bawa tumbler kemanapun Anda pergi. Sebagai cara hidup baru. Jalan lain. Dan berhentilah minum minuman kemasan plastik karena ini akan membuang sampah. Itu juga cara baru, jalan lain yang bisa kita tempuh. Tidak terlalu muluk-muluk, saudara-saudara. Mengambil jalan lain itu bisa kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Mengambil jalan lain berarti berjalan bersama Kristus memampukan kita menata kembali kehidupan kita secara baru.
Menempuh jalan lain berarti berjalan bersama Kristus yang juga memampukan kita mengembangkan hidup berpolitik yang beretika. Di tahun 2023 dan 2024 tahun politik yang akan datang. Hentikan money politics. Pilihlah seseorang, entah jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, atau anggota DPR atau DPD. Bukan karena dibayar. Saya selalu katakan kepada gereja-gereja, hentikan meminta sumbangan. Hentikan mengajukan proposal kepada calon-calon yang mau maju. Lebih beretika kalau kita menyumbang buat calon-calon yang kita anggap baik dan mumpuni. Supaya yang baik dan mumpuni itu terpilih nanti kita dukung, menyumbang justru kita, bukan meminta sumbangan darinya. Tapi itulah saudara-saudara, tidak mudah juga untuk memasuki jalan lain yang seperti ini. Tapi belajar dari pengalaman para Majus, memaknai jalan lain ini dapat kita lihat begini. Mulanya para Majus menganggap Allah yang maha tinggi itu akan memilih tempat berkuasa yang indah, tempat berkuasa yang mulia sebagai pilihan solidaritasnya atas umat manusia. Tetapi ternyata mereka keliru. Bintang yang menuntun mereka tidak datang ke istana, tidak datang ke tempat yang mulia, tapi justru di tempat yang sederhana. Bayi itu justru dibungkus dengan kain lampin di sebuah palungan. Di tempat yang sangat-sangat sederhana. Tetapi justru dalam perjumpaan yang sederhana itulah yang membalikkan sikap hidup mereka sehingga berani mengambil jalan lain, tidak berpihak kepada Herodes sang penguasa, tapi berpihak kepada keselamatan bayi kudus yang lemah tak berdaya itu. Itu juga tantangan buat kita sekarang. Kesediaan kita untuk berpihak lebih kepada yang lemah daripada yang kuat. Tema kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, merupakan undangan agar kita menjalani jalan lain karena berjumpa dengan perwujudan Allah yang maha tinggi itu yang justru mengambil rupa dalam bentuk bayi kudus lemah tak berdaya tadi. Para Majus menyaksikan sendiri dan berbalik sehingga mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain, bukan jalan kekuasaan. Bukan jalan yang bias dengan kekuatan-kekuatan penguasa dunia ini seperti Herodes. Saya yakin Bapak Ibu, melalui perayaan Natal kita kali ini, saudara-saudara akan memiliki sukacita. Karena telah bertemu dengan Kristus, amin. Atau ragu-ragu? Bertemukah dengan Kristus dalam setiap perayaan kita? Dan kalau bertemu dengan Kristus dalam perayaan-perayaan Natal kita tentu ada sukacita yang sama dengan para Majus itu. Sukacita yang melahirkan sebuah keberanian mengambil jalan lain. Perayaan Natal kita ini mestinya juga menumbuhkan keberanian kita semua mengambil jalan lain mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dan tidak lagi kembali ke jalan-jalan yang biasa kita tempuh selama ini. Jalan yang ditandai dengan kebencian, kedengkian, kekuasaan, harta, dan kegemerlapan. Saudara-saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan setiap hari dalam perjalanan kita harus memilih. Kembali kepada cara-cara lama, atau kita akan membangun cara-cara baru. Walau cara-cara yang ditawarkan oleh dunia ini, cara-cara lama itu terlihat menarik, mulus dan menggoda. Tetapi perjumpaan dengan Kristus hari ini, kita ditantang untuk memilih jalan lain, jalan hidup baru bersamanya. Dan keberanian mengambil jalan lain ini akan memampukan kita mewujudkan iman Kristiani kita sebagai warga yang lebih baik dalam perjalanan hidup kita sebagai garam dan terang.
Kristus mengajak kita mengedepankan kehadiran sebagai garam dan terang. Kamu adalah garam dan terang dunia ini, kata Kristus. Garam memberikan rasa walaupun tidak kelihatan. Kita perlu banyak berbuat kebaikan, tetapi tidak perlu pamer seperti garam itu. Janganlah tangan kirimu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu, kata Kristus. Orang Jawa bilang, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Begitu ya Pak Yoga? Itulah garam dan terang dunia itu. Artinya, kalau kita berbuat baik, kalau kita mengasihi, bukan karena mengharapkan balasan, bukan agar kita dikenal orang lain, bukan agar kita dipuji orang lain. Saudara-saudara, bagi kita kini tersedia dua pilihan. Sama seperti para Majus itu. Akankah kita kembali ke jalan yang lama, menemui Herodes dan memberitahukan posisi bayi kudus itu, atau mengambil jalan lain dan menghindari perjumpaan dengan sang penguasa itu demi keberpihakan kepada bayi kudus itu? Pilihan ada pada saudara. Tetapi para Majus mengajak kita untuk mengambil jalan lain. Dan perjalanan sedemikian ini akan memampukan kita untuk berani keluar dari bayang-bayang kegelapan, bayang-bayang kematian yang mungkin membayangi perjalanan hidup kita di sepanjang 2023 ini. Kita tidak tahu seperti apa tahun 2023. Tapi satu hal yang pasti, saudara-saudara, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dan selalu baru tiap pagi. Tidak pernah berkesudahan. Tuhan tidak pernah menahan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah menahan berkat-Nya untuk saudara dan saya. Kita manusialah yang sering meluputkannya, bukan Tuhan. Olehnya saudara-saudara, pengasihan Tuhan itu harus kita respons. Agar dengan demikian pengasihan Tuhan itu bermakna bagi kita. Bermakna dalam kehidupan kita. Pengasihan Tuhan itu, tawaran pengasihan itu harus kita respons dengan mengambil jalan lain. Yakni jalan baru yang lebih kreatif dalam menyongsong kehidupan ini. Tuhan beserta saudara sekalian, dan biarlah sukacita Natal ini memampukan kita semua menata perjalanan hidup selama 2023 dan seterusnya dalam jalan Tuhan yang penuh anugerah itu.